Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan sampai tidak sholat Jumat. Sudah lama saya tausiah. Disinilah yang paling berat. Kenapa paling berat? Biasanya tenda untuk ustadz itu yang teduh. Ini nampaknya panitia mau menerapkan prinsip keadilan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Hatinya sehat, Alhamdulillah. badannya sehat, Alhamdulillah. kantongnya sehat. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Bungo beserta seluruh jajaran, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak ada kepala, pimpinan PW Muhammadiyah Jambi dan Muhammadiyah Bungo beserta seluruh jajaran, dan tentu saja yang merayakan milad yang ketiga, Ibu Rektor beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Kita semua yang hadir ini mengucapkan selamat milad Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Mudah-mudahan makin sukses, makin makmur, makin berkemajuan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan membeli tas isinya delima. Sudah banyak saya tausiah di universitas, baru di sini Universitas bintang 5. Yang 5 bintangnya itu. Kata Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya Universitas Muhammadiyah itu lokasinya di ibu kota provinsi. Di Riau ada UMRI, Universitas Muhammadiyah Riau, di Pekanbaru. Dan saya ketika pergi di Jawa Timur, di mana itu ibu kota provinsi, maka saya kaget. Tadi saya tanya, kenapa ada Universitas Muhammadiyah di Muara Bungo? Kata Pak Bupati, Ustadz Somad, Kabupaten Bungo adalah tempat yang paling strategis karena diapit oleh 9 kabupaten dan kota. Ekonomi juga maju di sini, pendidikan juga maju, maka berdirilah Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, dan hari ini puncak milad yang ketiga. Usia 3 tahun itu umur yang memang lagi lucu-lucunya ya. Kita doakan dia terus besar dan kemudian bermanfaat untuk umat dan bangsa insya Allah. Sehingga adik-adik yang berasal dari 9 kabupaten kota di sekitar Muara Bungo tidak lagi perlu jauh-jauh ke Jambi. Berapa jam dari Muara Bungo ini ke Jambi? Saya tidak menghitung berapa jam karena rasa saya di mobil tadi macam di blender. Pejam mata, buka mata, belum juga sampai. Pejam lagi, belum juga sampai. Tapi begitu sampai kemari, terobati rasa hati. Tinggal yang dipikirkan pulangnya nanti entah bagaimana. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan zahir dan batin. Saya di mana-mana tausiah insya Allah fokus menghadap ke depan. Tapi hari ini
ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Inilah kalau kita tausiahnya di tanah lapang. Insya Allah di ulang tahun milad yang berikutnya, tanah yang diberikan Pak Bupati Bungo sudah terbangun bangunan sehingga nanti kita tablik akbar di tanah lapang yang lebih fokus insya Allah. Kalau membeli kapulaga di pasar milik teman. Kalau membeli kapulaga, beli kapulaga di toko teman. Saya hari ini tausiah milad Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang ketiga, tausiahnya di tengah jalan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan ada yang terganggu, kita dimaafkan, dan insya Allah berkat doa semua jamaah di masa akan datang Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dapat tanah, dapat bangunan yang megah di tanah lapangnya nanti kita tausiah insya Allah. Ini anggap aja ini sebagai mukaddimahnya aja. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, supaya ngomong saya fokus tidak kemana-mana, saya batasi pada 5 poin. Setuju? Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan. Yang pertama, bahwa mahasiswa sedang melewati masa muda, masa-masa umur sekitar 19, 20, 21, 22. Dengan saya pun nggak jauh beda. Nah, beda-beda tipis lah. Kelihatannya dia sama Ani kelihatannya kurang setuju. Umur ini bukan masalah angka guys. Umur ini masalah rasa. Ini yang hadir ini nggak ada orang tuanya. Ini yang hadir ini adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Makanya saya sedang berada di kampus Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, dan anak mahasiswa itu adalah anak-anak muda. Anak muda itu masa yang paling bergejolak, dari mulai godaan libido seksual, tatapan mata, cerita, cinta, telinga, hati, perasaan. Maka poin yang pertama adalah pandai-pandai mengendalikan diri. Ibarat naik motor, jangan direm terus, nanti motornya tidak jalan. Jangan digas terus, nanti kita bisa menabrak trotoar. Maka arahkan jalan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau adik-adik mahasiswa ada yang pernah silap, ada yang pernah khilaf, ada yang pernah salah, ada yang buat dosa, maka di milad yang ketiga ini menjadi titik balik. Sejak hari ini, sejak tablik akbar ini, sejak hari ini kita semuanya berubah menjadi lebih baik. Adapun yang lalu-lalu, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa kita insya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Di Muara Bungo ini ada sungai. Nanti pulang dari sini mandi taubat di sungai. Keruh, bagus. Kalau mandi sungainya di keruh, bukan cuman orangnya hilang, bukan cuman dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Setelah mandi taubat, lalu kemudian sholat sunat taubat. Mana dalilnya? Mana dalilnya sholat sunat taubat? Mamin muslimin yudhnibu dzamban, kalau ada yang silap khilaf salah dan berdosa, summa yatatahhar, kemudian dia mandi. Tidak sanggup mandi, berwudu. Nggak sanggup berwudu, tayamum. Nggak sanggup tayamum, kita kuburkan. Berarti udah mati. Summa yusolli rak'ataini. Enggak. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Panitia khawatir makeup saya luntur, jadi saya disuruh ke belakang. Saya walaupun di TV tidak pernah mau pakai makeup. Saya beberapa kali rekaman di TV, saya mau masuk TV syaratnya satu, jangan pakai makeup. Kenapa saya tak mau pakai makeup? Karena yang memakaikan makeup bencong. Masya Allah, tabarakallah. Enggak apa-apa hitam kena panas, hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudus.
Jadi yang pertama adalah anak muda mesti mengendalikan diri. Maka pengendalian diri ini penting. Kalau ada anak muda yang tidak bersemangat, bawaannya mau mati aja, itu bukan anak muda, itu panti jompo. Kalau ada anak muda yang tidak bersemangat, bawaannya mau, kalau ditanya kamu mau jadi apa, saya serahkan pada Allah, itu bukan anak muda. Anak muda adalah adik-adik yang memakaikan payung ini kalau terasa panas. Pak, ini ceramah di panas ini berat, biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting pengendalian diri. Apa kata Allah? Wa nafsi wa ma, sambung semua. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan takwa, ada jalan baik, ada jalan tak baik. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, merugilah orang yang merusak jiwanya. Masih muda, satu kampus, satu kelas, ada yang perempuan, ada yang putih, ada yang cantik, ada nafsu selera melihat perempuan, bersyukur, berarti masih sehat. Yang dikhawatirkan justru, bro itu ada cewek, aku nggak selera nengok cewek, seleranya nengok cowok. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami dari LGBT, Amin. lesbi, Amin. gay, biseksual, transgender. Mereka bangga disebut LGBT. Mereka sudah mengambil pelangi. Dulu pelangi digambarkan untuk anak-anak TK. Mereka sudah mencaplok pelangi sebagai logo mereka. Mereka bangga dengan nama LGBT. Jangan sebut mereka LGBT, karena mereka sombong dengan itu. Lalu sebut mereka apa? Sebut mereka PLT. Apa itu? Penyuka lobang tai. Ustadz jangan ngomong begitu di depan ulama, di depan rektor, di depan bupati. Ngomong ustadz tidak layak, tidak sopan. Sedang mendengarnya saja menjijikkan, mencakapkannya saja, apalagi melakukannya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang pertama adalah pengendalian diri. Walaupun dikawal Bapak TNI, walaupun dikawal Polri, walaupun diikat dengan aturan Ibu Rektor, walaupun diikat dengan Satpol PP, kalau dirinya tidak punya pengendalian, jangan pernah harap anak muda menjadi baik. Semua berawal dari diri sendiri. Kira-kira bisa mengawal diri sendiri? Insya Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setelah pengendalian diri, yang kedua, jangan lupa kalian membawa identitas. Apa identitasnya? Tuh, yang kalian bawa adalah logo nama Muhammadiyah. Yang dibawa adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakai jaket alma mater, pakai baju seragam, pakai kartu tanda mahasiswa. Kalian tidak bisa bohong. Peci kalian lepas. Kalian kalau terjadi sesuatu, pakai narkoba, ngisap ganja, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, kalian tetap akan dikenali, ditangkap polisi, dibuka dompet, dilihat kalian membawa nama besar Muhammadiyah. Kalau belum bisa membanggakan Muhammadiyah,
jangan mengotori Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah ini adalah organisasi sosial keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? 1945. Kapan berdirinya Muhammadiyah? 1912. Setelah itu berdiri Nahdlatul Ulama 1926. Setelah itu berdiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah 1928. Setelah itu berdiri Al-Jamiatul Wasliyah 1930. Maka di antara ormas-ormas ini yang tertua di antaranya adalah Muhammadiyah untuk memerangi TBC, T tahayul, B bid'ah, C coerafat. Ejaan lama, memerangi tahayul, bid'ah, khurafat. Mereka berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia melalui organisasi, melalui pendidikan. Makanya tanah wakaf organisasi yang paling luas di dunia adalah tanah wakaf milik Muhammadiyah. Ustaz Somad itu mentang-mentang dia ceramah di Muhammadiyah, dia bilang tanah wakaf. Bukan kata saya, kata Google. Kalau nggak bicara, main buka. Berapa tanah wakaf Muhammadiyah? Ini kita tulis ya. Tanah wakaf Muhammad. Ini kalau nggak kita ngomong gini, nanti orang nggak percaya. Tanah wakaf Muhammadiyah. Pokoknya banyak lah. Berapa luas tanah wakaf, luasnya tanah wakaf Muhammadiyah? Tanah wakaf Muhammadiyah luasnya 21 juta hektar berdasarkan CNBC Indonesia. 21 juta hektar organisasi sosial masyarakat keagamaan di dunia yang terluas. Itu pun belum cukup. Kenapa belum cukup? Buktinya Universitas Muhammadiyah Muara Bungo buat acaranya di tanah jalan. Artinya masyarakat Bungo, masyarakat Tebo, masyarakat Jambi masih perlu mewakafkan tanah kepada Muhammadiyah Bungo dan kepada Muhammadiyah Jambi. Saya mau selesai acara ini nanti berdatangan jamaah ini datang kepada Ibu Rektor, datang kepada Bapak Ketua, mengatakan, Ustadz, itu tanah yang di sana saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mewakafkan tanah yang kita tidak tahu? Tanah yang dibuat rumah yang mewah, yang besar, tinggal diambil oleh ahli waris. Tanah yang ditanam kelapa sawit tinggal. Ada orang mati bawa brondol? Enggak ada. Tanah yang dibangun mall tinggal. Tapi kalau tanah itu diwakafkan, saya wakafkan tanah ini untuk Muhammadiyah, didirikan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, sampai hari kiamat tanah itu akan kekal abadi insya Allah. Anak-anak belajar di sana 2000 mahasiswa, 2 fakultas, 19 prodi belajar di sana. Ustaz tahu dari mana? Itu yang disampaikan Ibu Rektor dalam sambutannya tadi. Makanya kalau ada kata sambutan itu dengar baik-baik. Ini kadang orang pas sambutan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku mahasiswa Muhammadiyah sekalian, kalian bukan mahasiswa biasa. Kalian adalah mahasiswa yang membawa, payungnya jangan turunkan, nggak nampak muka saya. Nggak apa-apa. Kaki itu kan. Saya kadang ceramah itu di mana-mana, saking banyaknya satu hari 3 kali macam minum obat pagi, siang, malam. Sehingga kalau ditanya orang lupa, Ustadz pernah ke tempat kami ya? Yang mana itu ya? Tapi kalau ini ingat betul saya. Yang hari ini betul-betul ingat. Kacau, kacau. Kenapa? Karena mudah nandainya. Di mana-mana saya ceramah kan biasanya sendiri. Hanya ini berdua. Masya Allah, so sweet. Mestinya bertiga, kan ulang tahun yang ketiga. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, adik-adik yang mahasiswa angkat tangan. Enggak ada yang hadir mahasiswa. Adik-adik tolong jaga nama baik Muhammadiyah ya. Kalau mau pacaran matikan lampu.
Jangan sampai ada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang pacaran. Karena kalau kalian pacaran, ditengok orang, jaket kalian, identitas kalian, ibu kos kalian, yang rusak bukan nama kalian, yang rusak adalah nama Muhammadiyah. Yang rusak nama saya, nama Ustaz Somad rusak juga. Kenapa? Karena dia yang ceramah ulang tahun yang ketiga. Tolong jaga. Kalau nama kami rusak nggak apa-apa, tapi yang rusak adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita hari ini ramai, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang, doa mustajab terkabul. Ya Allah, kalau ada mahasiswa-mahasiswi yang pacaran, putuskan ya Allah. Amin. Putus ya Allah. Amin. Putus seputus-putusnya. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Jahat Ustadz Somad ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai hati Ustadz ya. Kami udah pacaran 5 tahun, kenapa Ustadz doakan putus? 5 tahun pacaran, 5 tahun pacaran nggak nikah-nikah, itu sama seperti iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. 5 tahun pacaran, bonceng sana, bonceng sini, berangkat kampus, pulang kampus, nongkrong di kos-kosan, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Yang malu pulang kampung laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh! Yang kita doakan putus tadi, jangan kecil hati, mudah-mudahan segera menikah. Yang belum ada jodoh, mudah-mudahan dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini saya tengok yang bilang amin nih anak udah 3. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak kami Pak Ustadz. Insya Allah nanti kita datang acara pernikahan mereka. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu karena mereka bisa menjaga diri. Orang tua kalian di kampung tangannya keluar urat untuk mengambil rumput sawit, karet, getah. Kalian dibiayai, dikirim uang kos, sepeda motor, minyak, biaya kuliah. Maka bahagiakan mereka. Insya Allah di milad yang ketiga ini, anak-anak yang dulunya belum baik menjadi baik, yang sudah baik istiqomah dalam kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama, pengendalian diri. Kedua, jaga identitas Muhammadiyah. Yang ketiga, tancapkan cita-cita yang tertinggi. Cita-cita tertinggi apa? Cita-cita tertinggi adalah membahagiakan orang tua. Saya dulu tidak pernah bercita macam-macam. Pokoknya aku ke Mesir S1, S2, S3, S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Setelah itu nanti aku dapat ijazah, aku akan melamar kerja. Kira-kira kalau anak Muhammadiyah daftar jadi PNS, lulus apa nggak lulus? Lulus. Insya Allah. Allah. Bapak Bupati kita orang peduli yang pada pendidikan. Kenapa? Karena beliau mondoknya dulu di pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo, Jawa Timur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, untuk apa sekolah pesantren? Untuk apa jadi santri? Paling nanti ceramah kurus macam Ustaz Somad. Ini bukan sembarang santri. Ini adalah santri patri, bukan sembarang patri. Patri mematri kancing peniti. Ini bupati bukan sembarang santri. Ini santri yang bisa jadi bupati. Karena basic beliau adalah pesantren, pendidikan agama, saya yakin dan percaya beliau pasti mensupport Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ini. Selagi jabatan masih ada, selagi kekuasaan masih ada, selagi stempel masih laku, selagi tanda tangan masih bisa pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Allah. Itu kalau saya takbir berarti ceramah udah setengah jam. Itu biasanya ngetes saja.
Bias ada di satu daerah itu kalau pas saya takbir Allahu Akbar gitu. Itu artinya terserah Pak Ustaz, udah panas sekali mau pulang gitu. Tapi di sini rupanya takbirnya kuat. Kenapa? Karena yang panas ustadznya. Ini saya kasih tahu bukan hanya pada panitia di Muara Bungo, panitia dari Sabang sampai Papua saya ingatkan. Karena ceramah saya ini kan ditonton nanti di channel Ustaz Abdul Somad. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kepada kalian panitia dari Sabang sampai Papua, tolong waktu buat pentas itu perhatikan arah matahari. Ya Pak. Saya panas biasa, nggak apa-apa. Tapi kan ada ibu rektor. Hitam Motor gitu. bukan sembarang motor. Motor membawa sayur jamur. Kita tidak mau ibu rektor sampai makeupnya luntur. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai mana tadi? Nomor 3. Cita-cita tertinggi tancapkan membahagiakan orang tua. Jangan sikit-sikit passwordnya 3 huruf. Ma. Uang kuliah, ma. Mau wisuda, ma. Mau bebini, ma. Lahir anak, ma. Kapan kau membahagiakan orang tua? Orang tuamu tidak minta apa-apa, Besti. Mereka hanya ingin dapat kabar baik. Pulanglah kau ke rumah, tunjukkan IP-mu, katakan, mak, aku nggak bisa membelikan engkau gelang sebesar jari-jari sepeda motor. Aku tak bisa memberikan kunci mobil. Aku hanya bisa memberikan transkrip nilai, mak. Walaupun IP kau 2,5, dia nggak nengok juga. Terakhir yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, prinsipnya satu. Kalau belum bisa membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang Tua. Orang pulang bawa ijazah, orang pulang bawa SKPNS, ini pulang bawa menantu MBA married by accident. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan adik-adik kami yang sedang belajar ini ya Allah. Amin. Allah Ustaz Somad itu ngomong aja, ceramah aja. Jangan-jangan dia di Mesir dulu. Tanya kakak kelas saya, Ustadz Dahrizal Dahlan. Ini kakak saya. Saya waktu di Mesir dulu kan nggak pernah pacaran, Kak Bang? Nggak kan? Tidak kata dia. Saya di Mesir dari tahun 98 sampai 2002. 4 tahun saya di Mesir. Tidak pernah pacaran walaupun sekali. Wallahi tallahi billahi, demi Allah tidak pernah. Kenapa? Karena nggak dapat. Mahasiswa Indonesia 2.400, laki-laki 2.100, perempuan cuma 300. Saya termasuk yang tereliminasi. Tapi di Muara Bungo mungkin mahasiswinya lebih banyak. Tapi kalian yang mahasiswa, jangan kalian jadi playboy cap tupai. Lompat sana, lompat sini, lompat, habis pohon kelapa tubuh lubang semua. Kalian juga yang perempuan jangan mau dibodohi laki-laki. Tiba-tiba nanti datang DM, hai sayang. Kalau ada laki-laki yang mengatakan kau cantik, dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pamanmu. Hai cantik, diam kau buaya darat. Mudah-mudahan Allah menjaga anak keponakan kita ini, insya Allah. Amin. Adik-adik mahasiswi Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, saya tidak melihat kalian sebagai perempuan, saya melihat kalian sebagai anak saya melihat kalian sebagai adik saya melihat kalian sebagai muslimah yang mesti dijaga kehormatan dan harga dirinya. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian, insya Allah. Selalu bayangkan wajah ibu, pejamkan mata, wajah ayah, berpeluh keringat, bersimbah darah, mencari nafkah. Berapa kali dia tak jadi ganti baju hari raya demi untuk biaya kuliah kalian. Bagaimana cara membalasnya? Begitu saya pulang membawa ijazah LCMA, sebelah kiri LC S1, sebelah kanan MA S2. Aku tak bisa membelikan kau mobil, mak. Aku tak bisa membelikan kau emas, mak, karena aku pulang kuliah tak bawa duit. Tapi aku bawa ijazah Abdul Somad LCMA. Lagi cemas mencari anak gadis dulu waktu baru pulang kuliah.
Saya tak pernah minta duit. Banyak nih mahasiswa nih sekarang minta motivasi ke saya, Ustaz Somad, tolong kasih kami motivasi biar semangat belajar. Motivasinya satu aja saya bilang. Apa motivasinya? Jangan minta duit ke rumah. Saya 4 tahun kuliah di Mesir tidak pernah sekalipun minta duit. Kami berusaha bersusah payah. Ustadz Dahrizal Dahlan, Bang Ican, kakak kelas saya yang membawa saya kemana-mana di Jambi, kami sama dulu bersusah payah. Musim haji pergi ke Makkah, naik kapal laut dipukul ombak diempas gelombang, 3 hari 3 malam dari Kairo sampai ke Jeddah. Untuk apa? Melayani jamaah haji, dapat duit, bekerja, jadi guide, pembimbing, demi untuk tidak minta ke kampung halaman. Kalau masih minta, enggak apa-apa, karena mungkin susah cari kerja, tapi jangan menyusahkan orang tua. Siap adik-adik? Insya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kelebihan Universitas Muhammadiyah? Bahwa di sini orang belajar, memang mahasiswa. Bahwa di sini orang menggunakan otak akalnya, rasionalnya. Ya, karena ini adalah kampus. Tapi yang ditulis di depan adalah apa tulisannya ini? Excellent with morality. With morality. Excellent. Excellent with morality. Kami punya kelebihan. Excellent bahasa Arabnya mumtaz. Nilai yang tertinggi mumtaz. Kami istimewa. Kami punya kelebihan. Kami punya keutamaan. Kenapa? With morality. Rupanya kalau habis makan ikan gulai ini lancar bahasa Inggris kita. Kami punya kelebihan bukan hanya karena kecerdasan otak kami, bukan hanya karena badan kami sehat dan muda, tapi karena morality. Morality adalah berakhlakul karimah. Itulah yang memuliakan adik-adik sekalian. Walaupun IP kalian 4, walaupun kalian berprestasi, tapi kalau masuk kantor terlambat, cuman 2 hari kalian bisa kerja, habis itu kalian akan dikeluar, dipecat. Tak ada sopan santun, tata krama, budi bahasa, tidak memuliakan yang tua, tidak menyayangi yang muda. Alhamdulillah kalian dididik di sini untuk membahagiakan orang tua, bertauhid kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kira-kira keberadaan Universitas Muhammadiyah di Muara Bungo ini mendatangkan rahmat atau laknat? Amin. Rahmat lah. Orang yang ada di sekitar Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dapat rahmat. Mana buktinya dapat rahmat? Tuh mereka buat ATM. Untuk apa ada ATM di situ? Kenapa? Karena mahasiswa nyimpan duit, ada perputaran uang. Orang rambutnya panjang pasti pangkas. Di mana? Pangkas di situ. Perutnya lapar, makannya di mana? Tuh pondok besamu. Sementara nunggu keluar kelas dosen, sementara nunggu sholat, dia duduk dulu sebentar minum kafe. Di mana? Itu di kafe. Tapi tolong, rumah makan, pangkas rambut, bank, lingkungan sekitar, tolong jaga anak-anak mahasiswa-mahasiswi ini untuk berakhlakul karimah. Karena kalian yang berada di sekitar kampus ini sudah diuntungkan. Jangan sudah tahu kalian anak ini pacaran, malah kalian tawari mau minum jamu obat kuat. Ini kan ada tukang jamu, gambar kuda
laut itu. Aneka ginseng ada di situ. Tapi tawarkanlah mereka minum jamu supaya tahan untuk ngapal Quran, supaya rajin belajar. Anda mau jadi mahasiswa yang berprestasi, minumlah jamu kuda laut. Karena keberadaan universitas ini membawa rahmat, belum lagi kos-kosan yang ada di sekitar. Wahai ibu kos, wahai bapak kos, kalau nampak kalian mahasiswa-mahasiswi buat yang macam-macam, kalian jangan diam. Karena kalau kalian diam, itu berarti kalian setan bisu. As-sakitu anil haq, diam terhadap kebenaran diinjak-injak, setan ahras. Mereka adalah setan bisu. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Kenapa? La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Angin puting beliung, gunung meletus, tsunami, macam-macam terjadi. Ketika itu terjadi, kamu pun berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, mahasiswanya, masyarakatnya, aparaturnya, TNI Polri-nya, Bapak Bupati beserta jajarannya. Insya Allah keberadaan universitas ini menjadi rahmat buat kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pengendalian diri sudah. Setelah kendali diri, lalu kemudian dilanjutkan dengan prestasi, dilanjutkan dengan cita-cita. Cita-cita tertinggi membahagiakan orang tua. Gak ada gunanya profesor, doktor kalau orang tua tidak bahagia. Betul? Bahagiakan dulu orang tua. Kalau kau buat ibumu, ayahmu seperti raja, maka rezekimu akan diberi Allah seperti rezeki raja-raja. Amin. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Tapi saya sudah buktikan, saya bukan raja, tapi Allah mudahkan segala kehidupan. Karena kita bakti kepada ibu kita yang selama ini melawan ibunya, yang selama ini kasar kepada ayahnya. Jangan ajari ibumu berkata, karena ibumu lah yang mengajar engkau bicara. Jangan ajari ayahmu tentang duit, karena dialah yang memberi engkau makan dan minum. Kalau ayah ibu merepet marah, jurusnya cuma satu, diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, tidur. Jangan pernah keluarkan kata-kata yang menyakitkan. Mudah-mudahan sesuai dengan doa mereka, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, setinggi apapun nanti kalian terbang, akan ada adik-adik saya ini nanti yang dapat beasiswa dari Harvard University program master. Amin. Akan ada yang dapat program PhD Doctor of Philosophy dari Amerika, Australia dan Inggris. Amin. Akan ada yang lulus jadi pegawai ASN Pemda Kabupaten Bungo. Amin. Akan ada yang jadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Amin. Tapi setelah kalian berhasil, sukses, terbang sejauh mata memandang, di hari petang kalian tetap akan pulang. Kunjungilah Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, karena di sini kalian belajar. Apa kata pepatah orang Melayu? Sedangkan tempat jatuh lagi dikenang, apatah lagi berulang mandi. Naik motor kita, jatuh kita ceritakan itu ke anak kita. Anakku, papa dulu jatuh di situ. Ngapain pak? Lagi bawa motor mau jemput mamamu. Mana boleh pacaran, kata Ustaz Somad. Kami pacarannya syariah. Jam 3 malam bangunkan dia tahajud. Tahajud sayang. Bulan pertama manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya ummi ya abi. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Sedangkan tempat jatuh lagi kita ingat, apalagi lah tempat kita belajar dibesarkan. Kalian walaupun S3, walaupun profesor, walaupun doktor, guru kalian, dosen kalian S2, sampai mati tidak ada mantan guru. Dia tetaplah orang yang kita muliakan. Nanti pulang, saya balik ke SD, saya cium tangan guru-guru SD saya. Reuni SMP, saya balik. Reuni pondok, saya balik. Bahkan di tempat yang saya tidak selesai pun saya datang.
UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya pernah kuliah di sana 2 semester, nggak selesai. Pulang saya tausiah di UKM. Lalu kemudian profesor di UKM bilang begini, ini Ustadz Abdul Somad adalah alumni. Alumni itu alumni. Ustadz Abdul Somad adalah alumni UKM. Lalu karena saya malu, saya bilang, mohon maaf Prof, saya di sini cuma 2 semester, nggak selesai. Saya bilang, ada peraturan baru, 4 hari pun alumni juga. Kita jangan pernah menyombongkan diri. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Nanti setelah tamat dari Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, silakan berkarir di perkebunan dimanapun berada. Tapi nanti setelah berhasil, kalian pulang. Jangan pulang cuman datang salaman mau menunjukkan mobil baru. Jangan kalian datang mau menunjukkan jam kalian mahal. Jangan kalian datang mau menunjukkan cincin kalian mahal. Jangan mau datang menceritakan kelebihan kalian. Datanglah, tanyakan ke rektor, berapa kelas lagi, berapa asrama lagi, berapa toilet lagi, berapa gedung lagi. Tanyakan begitu. Ibu rektor, berapa kelas, berapa asrama, berapa kantor, berapa toilet? Mau bantu? Enggak, nanya aja. Kalau jumpa dengan kawan-kawan, jangan ceritakan kau sekarang. Aku sekarang direktur ini, aku sekarang anggota dewan, aku sekarang kepala daerah. Jangan ceritakan sekarang. Mereka bukan mau tahu cerita kau sukses, mereka ingin mengulang nostalgia masa lama. Ceritakanlah masa-masa susah dulu. Bro, masih ingat waktu kita satu kos-kosan? Iya. Kalau tuan makan rendang, jangan dicampur dengan kubis. Kalau kertas sudah datang, itu tanda waktu sudah mau habis. 20 menit Ustaz. Bro, masih ingat dengan aku? Oh iya, kita dulu waktu kuliah di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo kan satu kos-kosan. Alhamdulillah. Jangan pura-pura nggak kenal. Kenal dengan aku. Siapa ya? Kayak pernah jumpa. Kalau ada kawan model begitu, sombong, aku. Siapa ya? Ambil bakwan, sumbatkan kulit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat dengan aku? Oh iya, kita satu kos-kosan dulu. Kita dulu kan makan telur ayam, putihnya pagi, kuningnya malam. Banyak teman senang, banyak teman ketawa, banyak teman bahagia, tapi tak banyak teman yang satu penderitaan. Tak usahlah saya ceritakan penderitaan saya selama kuliah. Nanti kalau saya ceritakan, apa kata adik-adik mahasiswa? Itu derita lokal ya. Kita ini ditolong orang. Saya bisa ke Mesir, ditolong kawan saya namanya Abdul Halim. Dialah yang ngasih informasi tes ke Mesir. Sampai mati saya ingat. Saya Abdul Somad, dia Abdul Halim. Sesama Abdul dilarang saling mendahului. Saya bisa ke Maroko, ditolong teman. Ada namanya Ustadz Firman Surya Putra, ada namanya Muhammad Nuri, ada namanya Bapak Dedi Rinaldi. Mereka nilai menolong saya sehingga sampai saya ke Maroko. Saya ke Sudan, ditolong teman. Robba akhin lam talid huwalidatun. Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan satu ibu. Dia bukan saudara kandung. Ayah kita beda, mak kita beda, tapi dia saudara kita. Kadang saudara kandung kita pun tidak seperti itu. Maka disinilah saudara kalian, disinilah ayah kalian, disinilah ibu kalian. Makanya nanti kalau sudah berhasil, kembali ke Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Siap? Ya. Dari bunyinya nggak siap kelihatannya. Kenapa mereka nggak menjawab? Karena mereka ini orangnya tawaduk, rendah hati, Pak Ustaz. Tawaduk itu artinya tahu duit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, sehebat apapun mengendalikan diri, sejago apapun memasang cita-cita, sehebat apapun kita menjaga kehormatan, kalau tidak ada pertolongan Allah bisa terwujud? Nah. La haula wala quwwata illa billah. Silakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Karena kebetulan ceramahnya siang, jadi nggak pakai bintang. Gantungkan cita-citamu sepanas matahari terbit. Tapi kakimu tetap menginjak di bumi,
dan kau katakan kalau kau sukses, kalau kau jadi doktor, kalau kau jadi profesor, kalau kau jadi pengusaha, kalau kau jadi kepala daerah, kalau kau jadi anggota dewan, kalau kau jadi TNI, kalau kau jadi Polri, pulang lalu ditanya oleh rektor, ditanya oleh dosen, kau sukses sekarang. La haula wala quwata illa billah. Ini hanya karena pertolongan Allah. Ini kadang banyak orang pas sukses dia bilang karena saya, tapi pas giliran gagal, kenapa skripsi nggak disidang, kenapa IP 2,5? La haula wala quwata. Dua kesalahan dia. Pertama, dia menyalahkan Tuhan. Yang kedua, dia melegitimasi kemalasannya dengan agama. Orang yang berkata la haula wala quwata illa billah itu untuk menekan egonya. Maka yang kelima adalah jangan lupa berdoa. Kita ini tiga. Pertama, berdoa untuk diri sendiri. Yang kedua, mendoakan orang lain. Yang ketiga, minta didoakan orang lain. Boleh saya minta doa Bapak Ibu? Boleh. Doakan saya cuma satu. Doakan saya mati Amin, husnul ya Allah. khatimah. Amin. Semangat kali orang. Ini kan ceramahnya tidak di aula, tidak di gor, tidak di hall, tidak di auditorium. Ceramahnya di alam terkembang. Yang paling dikhawatirkan adalah turun hujan. Karena tadi malam saya dapat WA dari istri saya, Pekanbaru hujan lebat. Jadi saya khawatir ini nanti kalau turun hujan gimana. Rupanya doa jamaah ini semuanya berdoa, ya Allah panaskan, panaskan, panaskan. Menyala abangku. Kemarin hujan. Apa ibu yang dimuliakan Allah, acara ini terwujud karena ada orang yang bersusah payah. Apa kata Bu Rektor? Setahun kami menunggu kedatangan Pak Ustadz. Ini perlu saya klarifikasi supaya jangan ada dusta di antara kita. Ustadz Abdul Somad datang ke Provinsi Jambi setahun hanya sekali. Dan sekali itu dia keliling hanya 4 hari. Datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Besok saya akan pulang ke Riau. Tak boleh lebih dari 3 malam, khawatir buka cabang. Jadi kalau ada daerah, kampus, sekolah, kantor, bupati, wali kota, itu memang saya datangnya setahun sekali. Kenapa itu Universitas Muhammadiyah Muara Bunga bisa dapat jatah? Ini memang sudah diurus setahun sebelumnya. Jelas? Nah, Jangan nanti jadi fitnah. Alah Ustaz Somad itu kalau kampus yang undang mau, kalau Bu Rektor yang undang mau, kalau Bupati undang mau, kalau kami musola kecil dia nggak mau. Kata siapa? Dimanapun kita tetap akan datang. Saya sebelum datang ke Jambi nggak tahu apakah nanti ceramahnya di kampung, di desa, di Tran. Kemarin kami ke tempat pergi transmigrasi, sampai di situ buka handphone no signal. Sampai nggak pernah saya milih-milih tempat. Ini untuk apa? Supaya Bapak Ibu sebagai saudara saya, Civitas Akademika, adik-adik mahasiswa, kalau saya diejek, diolok, orang dibully, bisa membela. Ustadz Somad sudah datang ke kampus kami, dia tidak pilih-pilih tempat ceramah dimanapun dia datang. Dia tidak hanya ceramah di tempat yang ada AC-nya, di panas matahari pun dia ceramah juga. Ini 5 poin. Minta doa ke Ustadz, minta doa Ketua Muhammadiyah, minta doa pemimpin yang adil Pak Bupati, minta doa pemimpin di kampus Ibu Rektor. Doakan supaya kalian berhasil dan sukses. Nanti di akhir majelis kita semua berdoa, semoga adik-adik mahasiswa semuanya berhasil secara akademik, berhasil secara spiritual, berhasil secara intelektual, berhasil secara kolbu spiritual, dan membahagiakan orang tua, bermanfaat untuk umat dan bangsa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah menjawab yang satu ini. Doa apa yang terbaik untuk anak saya supaya mendapat jodoh? Tolong ikuti doanya bersama-sama. Rabbi la tadharhu fardan wa anta khairul warithin. Rabbi la tadharhu fardan
wa anta khairul warithin. Anta khairul waris. Sekali lagi, Rabbi Rabbi la tadharhu la tazar fardan fardan wa anta wa anta khairul warithin. khairul warisin. Itu adalah doa Nabi Zakaria kepada Allah. Rabbi, ya Tuhanku, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Kalau untuk diri sendiri, la tadharni fardan, jangan biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Jadi kalau ada kawan yang belum juga menikah, doakan dia, Rabbi la tadharka fardan wa anta khairul warithin. Jodoh tidak akan kemana. Kalau jodoh tak akan kemana. Tapi ingat, saingan di mana-mana. Saingan di mana-mana. Betul? Betul. Betul semua. Jodoh yang bisa membimbingnya dunia akhirat. Kalian kalau menikah, menikahlah dengan orang yang bisa jadi imam. Menikahlah dengan orang yang tidak pakai narkoba. Menikahlah dengan orang yang sholatnya tidak tinggal. Menikahlah dengan orang yang sayang, mencintai kamu apa adanya. Mereka sedang belajar di Universitas Muhammadiyah Muara Bungo. Pokoknya nanti kalau datang calon Minang, pertama tanya fit and proper test, tengok mana ijazahnya. Kalau ijazahnya mahasiswa alumni Muhammadiyah Muara Bungo, langsung terima. Kenapa? Karena dia sudah lulus fit and proper test. Yang bisa membahagiakan dunia akhirat, so sweet. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, Bu. Kalau datang laki-laki meminang anak gadismu, Pak, syaratnya tak usah banyak-banyak. Laki-laki itu sifatnya dua. Yang pertama, dinahu, baik agamanya. Sehebat apapun dia, yang pertama ditengok adalah agama. Wa khuluqahu, baik akhlaknya, sopan santunnya, tata kramanya, budi bahasanya, akhlakul karimahnya dia jaga. Adapun adik-adik mahasiswa Muhammadiyah, cobalah tengoklah bagaimana mereka Ustadz kan belum ketemu dengan mahasiswanya, kok Ustadz yakin mereka berakhlakul karimah? Kalau beli buah kapulaga, jangan dicampur dengan buah delima. Sedangkan pohon kayu aja dia jaga, apalagi calon mama. Nah ini saya rekomkan ini. Adik-adikku, aku sudah merekom kalian. Kalau nggak laku juga bukan salahku lagi. Itu memang sudah liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Anak saya umurnya 25 tahun, Pak Ustadz. Umur 25 tahun adalah umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini udah tua, Pak Ustadz. Umur itu tergantung kita membandingkannya dengan siapa. Saya tadi dengan Pak Bupati, Pak Bupati nanya saya, Ustadz umurnya berapa? Saya bilang saya ini jelita. Jelita itu apa? Jelang 50 tahun. Kalau dibandingkan dengan Presiden Mahathir, Perdana Menteri Tun Mahathir Muhammad, saya ini masih muda. Karena umur beliau 100 tahun. Beliau baru ulang tahun yang ke-100. Tapi kalau dibandingkan dengan adik-adik mahasiswa, saya ini udah tua. Makanya saya sekarang ceramah di Universitas Muhammadiyah ini. Ini rasa saya sekarang ini rasa-rasa semester 7 ini sekarang. Saya sudah berdoa, segala doa sudah disampaikan Pak Ustadz. Ini pertanyaan apa curhat? Semua doa sudah disampaikan Pak Ustadz. Kita ini berdoa ini minta sama Allah atau maksa Allah? Minta kan? Kalau yang namanya minta itu nunggu kan? Ya. Ini banyak orang sekarang ini yang maksa. Ya Allah, aku belum punya jodoh, jadikan dia sebagai jodohku. Kalau dia belum jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Doa apa? Kita ini minta sama Allah. Minta sama Allah yang baik-baik. Kalau memang dia baik bagiku ya Allah, dan aku baik bagi dia, maka jadikanlah kami berjodoh. Kalaupun tidak, carikanlah yang lebih putih, lebih cantik, lebih mancung, lebih tinggi, lebih kaya. Kalau dia laki-laki, lebih ganteng, lebih kaya raya. Yang paling indah itu rencana kita untuk diri kita atau rencana Allah untuk kita? Allah sudah punya rencana yang paling indah untuk kita. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya sudah mengalami banyak fase kehidupan.
Setelah saya pikir-pikir, rencana saya untuk diri saya biasa-biasa saja, tapi rencana Allah untuk saya luar biasa. Maka serahkanlah pada rencana Allah, tapi jangan sampai kita nggak punya rencana sama sekali. Saya nggak mau adik-adik mahasiswa nanti pas ditanya sama ibu rektor, gimana rencanamu S2, S3 ke depan? Rencana Allah lebih indah, Bu. Kita tetap punya rencana, tapi serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tak terasa saya tadi menengok, kalau Tuhan pergi ke Madinah jangan lupa belanja ke pasar. Sudah lama saya ceramah, baru inilah rasanya di padang mahsyar. Saya tadi memikirkan, ini paling-paling saya kuatnya cuman kultum ini, nggak sanggup lama. Tapi ternyata saya tetap komitmen dengan janji. Saya tadi berdiri jam 2 dan sekarang sudah jam 3. 60 menit juga saya berada di depan Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu semua memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Akhirnya saya ucapkan selamat milad Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang kelima. Saya cuma mau ngetes ini jamaah masih sadar atau tidak. Akhirnya saya ucapkan selamat milad Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang ketiga. Semoga lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih berkemajuan untuk umat dan bangsa. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Saya diminta untuk membacakan doa. Ada buya-buya kita. Saya tadi sangka buya yang akan bacakan doa, tapi rupanya saya diberikan kehormatan. Mari kita doakan supaya Universitas Muhammadiyah Muara Bungo beserta para dosen, ketua jurusan, wakil rektor, ibu rektor, civitas akademika, begitu juga dengan Bapak Bupati beserta seluruh jajaran Kabupaten Bungo, dijadikan Allah negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan fiha. Ya Allah, jadikanlah Universitas Muhammadiyah Muara Bungo universitas yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhal ulama was zu'ama. Keluar para alumni dari universitas ini, orang-orang yang akan menolong agamamu dengan harta dan jiwa mereka, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Bungo kabupaten negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, jadikan mereka orang-orang yang adil dan amanah, ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini, ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wa ahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman. Bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana dzunubana. Ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali asatidatina, para dosen guru-guru kami, wali masyaikhina, para pemimpin-pemimpin kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf, pulang dengan tenang, jaga